Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Kesimpulan saya jelas. Rezim Jokowi itu meninggalkan warisan yang sangat-sangat buruk bagi bangsa ini. Dan ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Nah sekarang momentum yang terbaik. Mumpung akhir bulan ini adalah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, dievaluasi Pak. Kalau menteri-menteri ada yang melawan perintah Presiden secara terbuka di ruang publik, ini artinya ada masalah. Menteri yang bersangkutan ini loyal pada Presiden Prabowo atau loyal sama Presiden sebelumnya. Karena terindikasi bahwa pemagaran laut-laut itu terkait dengan korporasi yang tersangkut dengan Presiden terdahulu. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan, bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Makanya Pak Mahfud pun nggak bisa diam dan bersikap tenang lagi. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang. Karena apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya memang sudah keterlaluan dan benar-benar sudah bikin muak rakyat.